Lalu bagaimana mekanisme pemberian vaksin booster kedua yang akan dimulai 24 Januari mendatang? Kita tanyakan langsung pada juru bicara Kementerian Kesehatan, M. Syahril. Kalau ada masyarakat yang sudah lebih dari 6 bulan, bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk booster kedua. Itu harus menjadi bagian dari untuk mencapai endemi ini. Nama saya Teguh Yarso, biasa dipanggil PTW. Saya koordinator vaksin KG. Saya Dr. Harja. Pada saat ini saya dibebani sebagai penanggung jawab klinik Kompas Gramedia. Nama saya Tio. Saat ini saya di sini sebagai tim vaksinator. Halo, nama saya Randy dari Corporate Secretary. Saya Yoke dari MNC KORP. Nama saya Riana dari Grid Network, KG Media. Saya Novira Larasati dari Grup Hotel and Resorts, Santika Indonesia. Aku Reni dari Tribun News. Nama saya Julpen Gultom, saya dari unit bisnis iklan. Nama saya Korin dari Sajian Sedap. Nama saya Ignatius Poniman, saya selaku petugas security. Hari ini kita melakukan vaksin booster keempat, sama seperti sentra-sentra vaksin lainnya. Kita melakukan ini dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Menurut saya untuk vaksin hari ini tuh sangat tertata dengan rapi ya, maksudnya dari awal datang kita langsung dikasih kertas untuk mengisi, selanjutnya disuruh menunggu dan langsung naik ke atas untuk registrasi kedua dan langsung diarahkan ke ruangan untuk menunggu lagi. Menurut saya itu sangat rapi sih, sangat tertata flow-nya. Kalau ditanya deg-degan ya pastilah, ya kan. Apalagi pas tadi mau ditensi, mau disuntik, wah makin deg-degan banget. Cuman prosesnya sih oke sih. Ya, untuk hari ini cukup baik ya, karena dari peserta vaksin sendiri datang sesuai jadwalnya, sesuai jamnya masing-masing, sehingga ritmenya atau floor-nya itu lebih tertib, nggak serabut kerubut, jadi lebih enak sih hari ini. Rapi sih susunannya, maksudnya infonya juga jelas. Terus antri-antriannya juga teratur sih, Mas. Menurut aku sih lancar ya, sesuai, maksudnya nggak ditumpuk di satu ruangan, ada beberapa tahap, jadi orang-orang nggak berkumpul di satu ruangan. Terus berurutan juga, memang dari awal jadwalnya setiap jam berubah. Semua berjalan lancar, tertib, aman, terkendali. Seneng sih, jadi vaksinnya tuh nyaman gitu. Menurut saya bagus ya, artinya ini kan memfasilitasi karyawan ya, artinya mempermudah. Jadi sekalian kita kerja, sekalian divaksin, artinya mempermudah karyawan lah, seperti itu. Bagus sih, teratur, rapi, lancar, dan ya menunggunya nggak terlalu lama. Ada, jadi terutama tensi ya. Jadi yang banyak kan gagalnya karena tensinya cukup tinggi. Ada kemarin sedang hamil, cuman nggak banyak kasusnya, cuma 1 orang. 1 lagi kebetulan lagi sakit, jadi kami tunda ya. Jadi kemarin cukup banyak yang darahnya tekanan darahnya tinggi, jadi kita tunda sementara, belum boleh dulu gitu.
Sejauh ini sih sebenarnya oke-oke aja ya, paling hanya 1-2 orang yang itu pun hanya tensinya ya, karena tensi paling 1-2 orang aja sih, jadi tensinya tinggi, kita minta untuk istirahat sebentar, kemudian mereka balik lagi, tensinya normal ya kita berikan, tetap berikan dosis yang sesuai. Oh, dosis yang diberikan ada yang 0,3 cc, ada yang 0,15, tergantung sebelumnya dia mendapat vaksin apa dulu, ya. Karena kalau memang sama-sama sebelumnya Pfizer dan Pfizer, sekarang mendapat 1 dosis, jadi 0,3 cc. Tapi kalau seandainya sebelumnya vaksinnya jenisnya lain, kita memberikan 0,15 cc. Antusiasme karyawan KG untuk vaksin booster ini sama seperti antusiasme pada vaksin-vaksin sebelumnya, sangat luar biasa. Kami rencananya hari ini memang cuma 1 hari, namun karena antusiasme yang tinggi dan waktu yang ada, kami akhirnya membuka 1 hari lagi. Walaupun itu masih juga tidak bisa mengakomodir seluruh keinginan karyawan Kompas Gramedia yang lain, sehingga sangat mungkin kami akan membuka lagi di sesi-sesi atau waktu tertentu lainnya. Luar biasa ya, saya sangat salut juga, ternyata sampai hari terakhir pun peminatnya sangat banyak. Jadi nambah lagi, kebetulan vaksinnya tersedia, jadi ya kami berikan sampai semuanya dapat vaksin yang tadinya mungkin tidak terdaftar pun karena masih ada sisa vaksin, ya kita berikan, jadi antusias banget ya. Harapan kami sebagai panitia vaksin KG, vaksin ini bisa menambah daya tahan tubuh karyawan dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang tentu sebagai insan media kita banyak berinteraksi dengan orang lain di masyarakat tentunya. Namun kami sebagai panitia tetap menghimbau untuk teman-teman itu melakukan protokol kesehatan yang tetap disiplin, menggunakan masker di tempat-tempat kerumunan atau di area tertutup. Ya, semoga vaksin ini bisa makin memperkuat imunitas masyarakat Indonesia. Jadi ya, meski kita melepas masker di dalam ruangan pun imunitas kita udah jadi lebih bagus, lebih sehat. Ya mudah-mudahan sih ini vaksin yang terakhir ya, terus biar bebas COVID juga lah, biar selesai, biar balik normal lagi kayak dulu. Semoga vaksin ini menambah imunitas kita. Nah, adanya vaksin booster kedua ini mungkin kalaupun sampai tertular, penyembuhannya mungkin lebih cepat, ya. Mungkin dan harapannya lagi semua masyarakat bisa mungkin mendapatkan vaksin booster yang kedua ini. Harapannya sih ini udah vaksin yang terakhir, terus kemana-mana maupun di dalam ataupun di luar ruangan kita udah bebas masker ya Mas. Udah pegel, udah nggak enak juga pakai masker terus. Harapan saya ke depan semoga Kompas Gramedia maupun khususnya ya di negara kita ini tetap selalu terjaga kesehatan bagi masyarakatnya, khususnya yang di Kompas Gramedia Palmerah ini, teman-teman semua harap selalu menjaga kesehatan biar tetap hidup sehat. Harapannya sih dengan booster kedua ini kondisi masyarakat semuanya jadi makin sehat, makin siap dengan keadaan seperti apapun, tapi yang lebih besar harapannya semoga pandemi ini benar-benar sudah berakhir, karena sesuai dengan keputusan dari Presiden, status PPKM sudah dicabut, ya semoga pandemi ini memang benar-benar sudah hilang. Nah, harapan saya tuh udah nggak ada COVID-COVID-an lagi, jadi kita bebas beraktivitas tanpa menggunakan masker, semuanya dunia aman, sehat, terkendali. Kalau arahannya langsung dari Pak Presiden kan langsung boleh pakai buka masker. Cuman balik lagi sih ke pribadi kita, harus tetap pakai masker kalau sakit. Terus buat yang sedang di luar tetap ya harus dipakai masker lah kalau bisa gitu lah. Tapi kalau misalkan sudah oke semuanya, lingkungannya sudah mendukung, nggak apa-apa juga.